Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah sistem testing. Untuk hari ini materinya berkaitan dengan fungsional testing, pengujian fungsional dari sebuah sistem atau aplikasi, yang dimana nanti tahap pertama akan kita bahas metode-metode yang digunakan dalam fungsional testing, dan yang kedua nanti akan kita kenalkan sebuah tools yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian fungsional ini. Mohon izin untuk share screen dahulu. Langsung saja untuk yang materi yang pertama berkaitan dengan metode fungsional testing. Untuk metode fungsional testing ini terbagi menjadi dua. Jadi kita sering mengenal dengan istilah black box testing dan white box testing. Keduanya ini merupakan metode yang digunakan dalam pengujian fungsional, namun keduanya ini memiliki perbedaan. Secara garis besar, black box testing ini mengejar tujuannya untuk menguji fitur utama dari sebuah sistem. Sedangkan white box ini memiliki tujuan yaitu menguji eh, secara internal sebuah sistem, ya maksudnya internal itu dalam artian penyusunan sistem itu tuh secara internal itu ada komponen apa saja itu akan dibahas satu-satu di whiteboard. Otomatis di whiteboard ini nanti butuh waktu yang agak lama dibanding blackboard testing. Nah, kita ke yang pertama dulu. Nah, di blackboard testing ini dikenal dengan istilahnya hanya menguji spesifikasinya. Ini yang disebut tadi dengan fiturnya. Jadi kalau kita nanti ketemu sebuah sistem, di sistem itu fitur utamanya apa? Kalau dengan menggunakan black box testing itu diuji hanya fitur utama tersebut berjalan dengan baik apa tidak. Nah, sedangkan white box ini lebih ke internal dalam artian structural testing teknik. Nah, dimaksud struktural ini maksudnya untuk membuat sebuah fitur itu dibutuhkan komponen apa saja. Mudahnya itu codingnya bagaimana? Codingnya sesuai nggak penyusunannya. Ini yang disebut sisi internal dari whitebox. Jadi pengujiannya itu tidak sekedar fiturnya jalan apa tidak, tapi di dalam menyusun fitur itu ada sebuah coding, ada sebuah database, ada mungkin komponen dari pihak ketiga. Nah, itu diuji sedetail itu. Nih, kemudian yang berikutnya, yang kedua, nah ini perbedaannya. Jadi karena yang black box testing itu yang diuji hanya sekedar fitur utamanya, jadi di sini black box testing itu tidak terstruktur. Jadi ngujinya itu bisa acak, yang penting semua fitur kita uji. Ya, jadi misalkan mulai dari login, habis login itu buka menu, nah, itu bisa tahu-tahu langsung laporan seperti itu. Nah, ini. Tapi kalau webhook testing itu harus terstruktur. Struktur itu maksudnya sesuai flowchart sistemnya. Nah, habis login ke menu, habis menu itu menu pertama apa, menu pertama itu ada isinya apa, dan di sini yang diuji itu juga sampai dengan coding yang pernah kita bahas tadi. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya karena black box testing, utamanya apa? Dia berkonsentrasi di fungsional sistem. Sedangkan white box karena dia dari segi internal, struktur internal apa, maka yang diuji itu sesuai nggak dengan alur sistemnya. Sesuai tidak codingnya itu, kondisi coding, pengulangan coding, seperti itu. Kemudian untuk black box testing, ini pengetahuan pengguna ya. Jadi istilahnya black box testing ini bisa diuji secara langsung tanpa melibatkan penggunanya. Sedangkan white box ini meski diuji dengan melibatkan penggunanya. Nih, jadi istilahnya teman-teman kalau ingin bermain dengan pengujian fungsional ada dua metode ini, black box testing dan white box testing. Untuk black box testing
secara garis besar dia hanya mengejar fungsi dari sistem itu berjalan apa tidak. Sedangkan Webwork itu tidak sekedar mengejar fungsi dari sistemnya, tapi juga menganalisis, melakukan pengujian dari sisi internalnya, dalam artian komponen untuk menyusun fungsional itu berjalan dengan sesuai dengan kebenarannya atau sesuai dengan flowchart-nya tidak. Nah, itu dari sisi flowchart, dari sisi coding, dari sisi database, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk materi pertama, ini mengejar ke fungsional testing, ada dua metode. Selanjutnya akan kita bahas eh, bahwa di sini ada tools untuk menguji fungsional testing. Tools ini sebenarnya sebuah add-ons di browser. Teman-teman bisa cek, di sini saya contohkan pakai browsernya Google Chrome. Kita buka Google, nama toolnya itu Selenium. Nih. Ini ketik di Google, ini yang paling atas. Teman-teman bisa download ya. Ini dalam bentuk add-ons. Ini bisa teman-teman download ya. Ini sebagai contohnya bisa di Chrome, bisa di Firefox, bisa di Edge. Itu. Jika sudah bisa langsung diinstal ya. Kalau sudah diinstal nanti di browsernya di sebelah browser itu akan aktif add-on seperti ini. Nih. Ini bisa teman-teman klik. Hasilnya seperti ini. Ya, ini tampilan dari Selenium IDE setelah kita buka. Tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa pilihan. Untuk langkah pertama, kita bisa membuat proyek baru sekaligus merekamnya. Sebagai contoh, kita akan menguji halaman pendaftaran mahasiswa baru kampus UDB. Di sini misalkan tes daftar mahasiswa baru. Websitenya kita masukkan. Jadi ini URL target dari sistem yang akan kita uji. Karena tujuan kita menguji fungsional dari pendaftaran website mahasiswa baru kampus UDB. Ini saya masukkan URL-nya spmp.udb.ac.id. Kita mulai rekam, otomatis akan membuka websitenya pendaftaran seperti ini. Ini tanpa saya perintah ya tadi otomatis lari ke sini. Katakanlah kita mau mengecek menu informasi pendaftaran, bisa buka apa tidak fungsionalnya. Oh ini ternyata bisa buka. Lalu kita coba daftar, kembali lagi harusnya ke menu tadi. Ya, nah ini ada login sama daftar. Di sini sebagai contoh kita akan menguji halaman login. Anggap aja kita tidak punya akun, apakah pendaftaran kita diterima apa tidak. Ya, nih, passwordnya kita acak dulu karena kita memang belum daftar. Captcha-nya kita isi yang betul. Kita coba klik login, hasilnya salah. Nah, ini menandakan bahwa fungsi halaman login betul ya, maksudnya benar karena kita belum daftar, username dan password kita salah. Dalam artian ditolak. Seperti itu. Mungkin itu ya untuk pengujiannya. Anggap aja sudah selesai. Otomatis kita lari ke Selenium. Ini ada contoh-contoh perintahnya tadi. Ini bisa kita simpan ya. Hasilnya sudah bisa kita simpan, bisa kita download seperti itu. Mungkin itu nih contoh tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian fungsional. Salah satunya yaitu namanya Selenium IDE. Ini dalam bentuk add-ons ya. Di browser bisa Google Chrome, Firefox, atau Edge. Untuk metode pengujian fungsional tadi udah kita bahas, ada white box sama black box testing. Untuk white box itu lebih cenderung mengujinya
sampai dengan alur flowchart sistem dan codingnya atau penyusunan database-nya dengan melibatkan penggunanya. Nah, sedangkan black box itu mengujinya lebih ke fitur utamanya atau fungsi utama dari sistem itu bisa kita uji secara langsung. Mungkin dari saya cukup sekian untuk materinya tentang fungsional testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.